Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar teman-teman? Semoga dengan keadaan sehat walafiat dan domba-dombanya atau ternaknya bisa sehat pula dan berkembang dengan baik. Ternaknya bahagia, orangnya juga bahagia. Oke, di kesempatan pagi hari ini kita spill ya, pakan pagi di kandang kita. Dari beberapa pertanyaan kemarin banyak sekali teman-teman yang tanya tentang pakan murah ya. Jadi pakan-pakan murah ini sebenarnya banyak sekali di lingkungan teman-teman. Mungkin karena kurang pahamnya, jadi masih belum mengerti tentang pakan murah ya teman-teman ya. Dan kali ini kita akan spill pakan. Sebenarnya kita paling malas untuk spill pakan di kandang kita sendiri, karena menurut saya nanti juga pakan kita ini kurang bagus ya, tidak patut dicontoh karena pakan biasa. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman menyontoh pakan-pakan yang real dengan kadar protein, TDN, dan yang lainnya itu yang bagus ya. Kalau di kita tanya TDN nggak paham, tanya protein nggak paham, tanya karbohidrat nggak paham, taunya juga pakan seperti ini, fermentasi, domba mau cukup. Jadi ilmu yang tidak patut dicontoh oleh teman-teman ya, khususnya pemula ataupun yang nonton ini sudah beternak. Jadi jangan tiru pakan yang ada di kandang kita. Jadi banyak sekali contoh pakan-pakan yang bagus, yang tahu TDA-nya berapa, yang tahu proteinnya berapa. Jadi alangkah lebih baiknya contohlah yang bagus. Kalau yang tidak bagus jangan dicontoh. Jadi seperti itu. Di depan teman-teman bisa teman-teman lihat ya. Jadi untuk peternakan kecil seperti ini juga domba dagangan juga. Ada yang sebelah sini kita kategorikan, kalau yang sebelah sini itu khusus untuk breedingan. Beda yang tiga ini ya, ini tiga ini domba sakit kita sendirikan, sakit batuk teman-teman ya. Ini masih penyembuhan. Jadi kemarin orangnya yang batuk, sekarang dombanya yang batuk. Jadi seperti itu. Mungkin ada obat-obatan yang sangat manjur, teman-teman bisa infokan di kolom komentar. Oke teman-teman, kembali lagi ke pakan murah. Jadi untuk pakan murah sebenarnya dari limbah yang ada di sekitar kita. Contoh untuk saat ini di musim kemarau ini mungkin sudah mulai panen jungle jagung, ataupun paling mudah pengelolaannya itu di tebon jagung. Beberapa hal dari teman-teman kemarin tanya tebon jagung bagus atau enggak. Flashback lagi ke tahun yang kemarin atau tahun kemarinnya lagi, itu juga kita waktu di kandang Jember itu juga kita sudah menyepilkan tentang pakan fermentasi jungle ataupun tebon jagung. Untuk dua bahan itu sama ya, tapi untuk ringannya pengolahan di tebon jagung, asalkan harus lembut ya, jangan sampai kasar. Nanti kalau kasar karena di tebon jagung itu luarnya itu agak keras, agak apa ya, kayak plastik gitu ya. Jadi biasanya kalau tidak lembut itu di pencernaan, khususnya di area babat ya, itu biasanya itu nancep. Jadi memang ada bahan yang memang murah, tapi juga ada kekurangan jika pengelolaannya salah. Jadi seperti itu. Habis itu mungkin tinten dele ya. Kalau tinten dele di wilayah Nganjuk sini dijual per kilo lembut itu di harga 3.000 sampai 3.500. Sedangkan di wilayah lain, contohnya di Jember, itu banyak yang dibakar. Jadi setiap daerah memang beda-beda, antara daerah sini dan daerah sana itu beda bahan yang murah ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman mensalahartikan karena di tempat teman-teman gak ada bahan yang kita bicarakan saat ini tidak ada, dipaksakan untuk beli. Jadi jangan ya.
Kalaupun di tempat teman-teman banyak kebun jagung, monggo dimanfaatkan. Rendeng kacang tanah, monggo bisa dimanfaatkan, atau rendeng kedelai juga bisa dimanfaatkan. Asalkan pengelolaannya tepat. Jadi seperti itu. Apakah bahan itu langsung difermentasi akan mau dombanya? Tentu saja kalau dombanya hanya dikasih satu bahan, insya Allah tidak mau teman-teman. Kalau rendeng kedelai mau ya, tapi dari nutrisi kurang mencukupi. Jadi untuk teman-teman semua, alangkah lebih baiknya jika bahan yang kita ambil di lingkungan kita itu harganya murah, taruhlah dengan harga 1.000 atau 500 ataupun gratis. Kalau bisa ditambahkan dengan bahan-bahan yang bagus, contohnya bahan seperti CGF, kulit kopra atau bungkil sawit, atau mungkin paling ringannya biasanya kalau teman-teman pemula kita sarankan menggunakan pakan konsentrat sapi perah yang bagus ya. Jangan teman-teman pakai bahan yang ada di sekitar kita, harganya murah, pakan yang enggak bagus, yang domba enggak suka, dicampur dengan konsentrat juga yang domba dikasihkan langsung enggak mau. Jadi banyak yang salah artikan tentang pakan murah ya. Jadi kalau pakan murah itu ada bahan, seumpamanya 3 bahan yang bagus, satu bahannya murah, yang 2-nya mahal. Yang murah ini dikasih 50%, yang bagus dikasih 25%. Nanti harganya akan turun. Jadi harganya tidak akan tinggi. Mungkin kendala bagi pemula atau peternak saat ini yaitu tentang pakan, teman-teman. Kalau saya dari dulu kalau sharing dengan teman-teman tentang pakan, kita tidak buka pakannya apa, karena menurut saya tidak patut dicontoh untuk pakan kita ya. Yang penting dombanya, kalau saya dombanya mau dulu, perkembangannya nanti kita koreksi ke depannya. Jadi seperti itu. Dan untuk hasilnya dari pakan kita, nanti kita akan spill atau kita akan turunkan salah satu domba seperti apa gemuknya, seperti apa bagusnya. Untuk breeding khususnya pakan itu kalau bisa jangan terlalu mahal. Kedua, breeding itu kan jangka panjang teman-teman ya. Jadi kalau pakannya terlalu mahal, nanti kosnya juga tidak nutut. Jadi seperti itu. Jadi untuk pakan murah kalau bisa kapasitas minimal di bawah 100, kalau bisa untuk peradukan dilakukan sendiri. Mandiri dulu, jangan nyuruh orang dulu. Karena nyuruh orang itu juga berdampak ke naiknya harga pakan. Jadi seperti itu. Semua kalkulasi untuk pembuatan pakan harus dihitung. Nanti kita akan buatkan kalkulasi jika mungkin video ini berguna untuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman mungkin yang pakan dari jenengan itu rahasia, bukan rahasia teman-teman, tapi tidak akan kita publikasikan pakan kita karena tidak patut dicontoh oleh teman-teman. Banyak teman-teman yang tanya TDN protein berapa, itu saya tidak tahu. Tahunya saya tuh domba makan pakan yang kita buat, harganya murah, dombanya bagus. Itu kunci dari peternakan di kita. Dari dulu sudah sering pakan kita di bawah 2000. Realnya ya, ini kalkulasinya kalau mungkin teman-teman bisa datang kita kalkulasikan. Banyak dari teman-teman yang mungkin peternak besar atau peternak skala kecil itu tidak tahu hitungan bersihnya. Jadi dulu kita sering ngitung harga pakan realnya. Jadi katanya harganya 2.500 atau 3.000, ternyata lebih dari itu karena komposisinya itu lebih banyak yang bahan yang mahal. Jadi semakin banyak bahan, semakin mahal harganya. Tidak ada semakin banyak bahan, semakin murah itu tidak ada. Jadi seperti itu ya. Ini contoh di kandang kita, ini 3 bahan. Ada serat, ada protein, ada karbo. Sudah cukup. Mineralnya kita pakai garam.
Dan pakan kalau memang bahannya tidak bagus, wajib menggunakan fermentasi. Apakah bagus Mas fermentasi untuk breeding? Bagus teman-teman. Kalau nggak bagus teman-teman datang ke sini. Jadi seperti itu ya, datang ke sini, datang ke kandang. Meskipun kandang kecil, insya Allah kalau masalah tanya tentang pakan atau ilmu yang lainnya, insya Allah kalau kita pernah menjalani, kita akan bagikan ke teman-teman. Jadi seperti itu. Kunci keberhasilan daripada beternak domba yaitu di pakan. Kalau semakin pakan murah, semakin sukses peternakan itu. Tapi semakin mahal, semakin rugi. Karena kenapa? Karena kos paling tinggi di pakan. Oke, mungkin cukup demikian. Ini durasinya terlalu panjang. Mungkin teman-teman jika tidak suka dengan video ini, tinggalkan saja. Kalau yang suka, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar. Dan jika lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa langsung datang ke kandang. Untuk nanti dibuatkan part kedua, untuk sedetailnya kita akan buat sedetail mungkin, yang mungkin teman-teman inginkan ya. Ini kita coba buka dengan video tentang pakan ya teman-teman, karena beberapa hari kemarin itu banyak yang tanya tentang pakan. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman jika kita tidak pernah apakan ya, itu ya. Kalau tanya TDN, tanya yang lain, kita tidak bisa menjawab. Oke teman-teman, cukup demikian, kurang lebih sama maaf. Video ini rame, kita buat part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.